Baik, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel Vigo Novian Pratama. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk recall atau kembali ke sejarah pada saat Orde pergantian Orde Baru, pergantian ke Orde Baru dari Orde Lama. Nah, saya akan sedikit mengulas tentang sejarah kepemimpinan di negeri kita tercinta yaitu Indonesia. Nah, mungkin teman-teman juga sering bertanya-tanya ya, kenapa dulu Soekarno itu bisa digantikan oleh Soeharto? Apa sih yang menyebabkan Soekarno itu bisa menyerahkan mandat kepemimpinan kepada Soeharto sendiri? Nah, dan dimulainya Orde Baru. Nah, kita akan membahas itu dan saya akan mengajak teman-teman kepada mungkin saya akan merangkum beberapa fakta ya, fakta di balik pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru yang saya rangkum beberapa poin ya. Itu yang pertama, pengaruhnya kepentingan US atau Amerika Serikat itu terhadap pergantian kuasa dari Soeharto dan Soekarno itu sangat signifikan, teman-teman. Kenapa bisa disignifikan dan kekhawatiran terhadap penyebaran komunisme? Karena pada saat itu apa, teman-teman, Amerika sedang perang dengan Uni Soviet. Nah, gitu. Amerika kan takut Asia Tenggara nanti komunisnya tinggi. Ya, saya akan mengajarkan beberapa poin ya teman-teman. Yang pertama, ketakutan kepada komunisme. Nah, awalnya Amerika Serikat itu mendukung kedaulatan Indonesia di bawah Soekarno karena ia dianggap anti komunis. Pertama begitu. Tapi setelah itu, nah, ada penumpasan pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948, namun berhubungan ini memburuk ketika Soekarno mulai condong ke arah komunisme terhadap setelah mundurnya Muhammad Hatta pada tahun 56. Nah, itu itu yang pertama. Yaitu lalu kita lanjut ke poin kedua. Konfrontasi dengan Malaysia. Nah, gangnya Malaysia ini. Amerika itu sangat terganggu dengan ya seruan gangnya Malaysia. Nah, itu sangat terganggu karena apa? Ketika Indonesia melakukan ini, itu eh, dikarenakan apa teman-teman? Malaysia ini kan bagian dari blok barat, US dan Inggris sendiri. Nah, sehingga apa? Pada tahun 1959 itu terjadi konfrontasi karena Malaysia itu kepentingannya US, begitu loh teman-teman. Sehingga upaya Soekarno untuk dianggap mengancam stabilitas Malaysia sendiri itu pengaruhnya ke Barat itu ya sangat besar sekali. Wah, ini bisa mengganggu ketentraman kita ini ya begitu. Lalu yang selanjutnya, nah, Amerika ini em, mencari sosok alternatif ini untuk bisa menganggengkan setidaknya bisa kerjasama dengan blok Barat. Nah, dipilihlah operasi intelijen itu tahun 1959 teman-teman. Nah, di sini itu kan mulai gencar Amerika itu masuk ke Indonesia. Nah, salah satunya untuk mendapatkan figur yang bisa diajak kerjasama itu sendiri. Nah, yang bisa ditebak ya teman-teman, itu adalah Soeharto. Begitu, teman-teman. Yang dianggap memberikan kesamaan kepentingan dengan AS atau Amerika, sama-sama anti komunis dan anti Soekarno dan ingin menjalankan hubungan ekonomi yang baik dengan negara Barat pada saat perang dingin. Nah, begitu. Nah, masuklah Soeharto. Nah, begitu. Lalu yang selanjutnya itu, nah ini agak aneh, terjadinya G30 SPKI. Nah, kenapa? Sumber menyatakan bahwa adanya kolaborasi antara Amerika Serikat, ya teman-teman, eh, dan Soeharto untuk memanfaatkan peristiwa G30 sebagai tujuannya untuk apa? Menghancurkan Indonesia, kekuatan komunis di Indonesia sendiri sekaligus
mengemahkan posisi Soekarno, teman-teman. Nah, ini poin yang sangat krusial, teman. Strategi ini digambarkan sebagai bagian dari kudeta merangkak. Jadi, masuknya peran-peran, teman-teman. Nah, yang dilakukan Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan secara bertahap, teman-teman. Nah, dengan apa? Surat super sebak itu sendiri. Begitu, loh, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya itu dukungan terhadap rezim baru. Nah, setelah Soeharto itu naik, Amerika Serikat memberikan perlindungan dan dukungan penuh selama bertahun-tahun. Nah, sampai, wah, lama lah teman-teman, sampai hampir 30 tahun. Dan, nah, sehingga menjamin Indonesia tidak akan menjadi komunis dan akan menjaga keamanan wilayah sekitarnya dari pengaruh kiri. Sebagai timbal baliknya, Orde Baru menantang pengaturan ketat yang melarang komunisme dan memperbolehkan investasi Barat itu masuk. Salah satunya Freeport. Nah, begitu teman-teman. Nah, mungkin ini bisa jalan 30 tahun lebih. Nah, ini teman-teman, poin yang sangat krusial. Nah, kenapa bisa Soeharto juga bisa runtuh? Nah, ini ada beberapa poin juga, teman-teman. Yang pertama, berakhirnya Perang Dingin. Nah, kenapa bisa saya katakan berakhirnya Perang Dingin atau ya Cold War ini bisa mempengaruhi, yaitu tahun 89 sampai 90 itu Uni Soviet runtuh. Nah, sehingga tidak ada lagi mempunyai musuh, sehingga komunisme itu tidak ada sudah, dan keberadaan Soeharto di Asia Tenggara yang sama ini berfungsi benteng anti komunis dianggap sudah tidak relevan, teman-teman. Yang kedua, narasi politiknya itu berubah. Demokrasi versus otoritarisme atau diktator. Nah, Soeharto dianggap diktator setelah tidak adanya perang dingin atau sudah runtuhnya Uni Soviet itu tidak dianggap lagi sebagai ya benteng Amerika lah ya intinya begitu. Lah kenapa teman-teman bisa seperti itu? Ya kita bisa melihat lah ini di poin ini itu nah memanfaatkan apa teman-teman? Nah, krisis 97 itu menjadi titik baliknya. Kenapa Amerika menggulingkan Soeharto? Nah, melalui apa teman-teman? IMF ya sengaja merancang skema utang dan kebijakan ekonomi yang merusak teman-teman. Nah, ini teman-teman kondisi ini ekonomi Indonesia tujuannya adalah untuk menuju sistem begitu hancur, memaksa Soeharto itu untuk mundur, nah, lengser dari jabatan pengangguran itu juga didukung oleh internal IMF sendiri. Ini lucu sekali ini. Lalu, nah itu teman-teman mungkin singkatnya adalah kesimpulannya itu penghentian dukungan ini terjadi karena perubahan geopolitik ya itu kan rangkumannya dan runtuhnya komunisme dan tidak sesuai gaya kepemimpinan Soeharto sendiri dengan agenda demokrasi baru yang diusung Amerika Serikat setelah pasca tahun 1990-an. Nah, begitu teman-teman sejarah dari kepemimpinan Orde Lama ke Orde Baru. Saya harap teman-teman juga tidak merupakan sejarah ya, dan tetaplah untuk selalu kritis dan bisa mengulik peristiwa-peristiwa masa lalu yang bisa dipetik pelajarannya untuk kejadian di masa sekarang, sehingga tetap bisa tidak merupakan sejarah dan tidak mengulanginya di masa sekarang. Salam sehat selalu teman-teman. Terima kasih. Selamat malam.